Sebab kami percaya Tuhan, urapan-Mu tidak dibatasin ruang dan tempat, serta waktu. Kami minta malam hari ini sesuatu yang spesial. Surga berkehendak atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Urapan-Mu itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya anugerah-Mu yang tanpa batas tetap menyertai kami, melimpahi kami. We thank you, we praise you, we adore you. Kami kembalikan semua hormat kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai. Makasih Roh Kudus, terima kasih. We love you, we love you, we love you. Kami mencintai-Mu Roh Kudus. Kau pribadi yang begitu powerful menyertai kami sampai selama-lamanya. Bawa terus hidup kami memuliakan nama Yesus. Mempermuliakan nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. God bless you. Hari ini luar biasa sekali. Bisa main tetap pelan-pelan aja. Biar kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kecil aja. Kamu bisa main pakai piano juga boleh. Kalem aja sambil tetap nikmatin Tuhan. Kecilin lagi bisa. Gimana ibu-ibu yang diberkati Tuhan, angkat tangannya dulu. Kita akan mulai belajar firman. Hari ini kita akan belajar firman. Kita harus mempersiapkan diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Yang membuat kita berbeda dengan orang lain dan yang membuat kita ini berbeda dengan orang Kristen rata-rata. Kalau kita ini ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan, ada hadirat yang nempel di dalam diri kita. Itu yang semua orang nggak bisa. Itu perlu bayar harga setiap orang masing-masing. Orang kalau mau diurapin Tuhan, berjalan dalam pengurapan Tuhan, berjalan dalam hadirat Tuhan, hidup dalam pengurapan ilahi. Kita harus nempelnya sama Tuhan. Nempel sama Tuhan itu bukan ibadah. Nempel sama Tuhan itu gaya hidupmu 24 jam sehari. Harus bangun keintiman setiap hari. Nggak bisa nggak. Bukan hanya sekedar kita ikut ibadah, nyanyi-nyanyi 2 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam. Tapi gaya kekristenan kita adalah 24 jam sehari membangun keintiman dengan Tuhan. Hidup kita itu begitu singkat. Kata orang dunia, hidup hanya sekedar mampir ngombe, kata orang Jawa, atau mampir minum. Sebenarnya hidup kita bukan sekedar mampir minum, tapi hidup kita memberi minum banyak orang. Kalau sekedar mampir minum, sekedar mampir minum saja, nggak akan ada gunanya, hanya puasan diri kita sendiri. Tapi harusnya hidup kita memberi minum banyak orang. Nah, orang yang bisa memberi minum banyak orang, kalau yang di dalam hidupnya memiliki sumber mata air. Di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37-38 dijelaskan kan, barang siapa percaya kepadaku dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup loh. Roh Kudus yang diberikan kita waktu mengalami kelahiran baru akan menjadi sumber mata air yang mengalir keluar melalui kehidupan kita. Jadi serial kehidupan kita ini memancarkan berkat bagi banyak orang. Kadang air yang keluar dari hidup kita harusnya jernih dan memberkati banyak orang. Makanya yang perlu dijagain adalah hati dulu. Di Amsal jelaskan ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Supaya apa? Memancarkan kehidupan kepada orang. Dan hidup kita memberi dampak bagi banyak orang. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau tidak, dalam hati kita akan keluar air sumber kehidupan yang keruh, yang nggak akan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Nah, itu dimulainya dari mana? Dari dalam hati kita dulu yang dibersihkan, yang dibereskan, yang disucikan. Dasarnya hati kita ini mesti kudus dulu, mesti benar dulu. Kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar ibadah biasa, tetapi ibadah 24 jam sehari. Koneksi kita dengan Tuhan, koneksi hati kita ini dengan Roh Kudus. Kalau hati kita ini terkoneksi dengan Roh Kudus, hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah. Harusnya setiap orang percaya memiliki kehidupan keintiman yang berbeda dari orang lain. Ini yang membedakan kita dengan orang lain. Apa sih sebenarnya membedakan kita dengan orang lain? Orang lain, orang dunia kan sama-sama hidup, sama-sama makan, sama-sama bekerja. Bahkan orang dunia yang nggak kenal Tuhan malah diberkati banyak. Tetapi yang membedakan kita dengan orang dunia adalah ketika kita ini berjalan bersama Tuhan, disertain Tuhan, diurapi Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, yang membuat kita berbeda karena ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada urapan. Hidup kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan.
Itu yang membedakan kita dengan orang lain loh. Bahkan hidup kita ini berbeda satu dengan yang lain. Tergantung kita ini memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan itu seperti apa. Kita semua orang kan pengen ngalami Tuhan kan. Dalam ibadah seperti ini kan kita ini pengen kenal Tuhan, pengen ngalami Tuhan, pengen ngerti Tuhan secara pribadi. Nah itu tidak berhenti sampai kita ini amin diberkatin oleh Ibu Gembala, terus kita aktifkan aktivitas biasa. Tidak berhenti seperti itu ibadah. Terus continue setiap saat, setiap menit hati kita itu terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita ini terkoneksi dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah, sikapmu berubah, urapanmu berbeda, pengetahuanmu, hikmat, pengaruhmu pasti berbeda. Kalau tidak, kita hanya menjalankan rutinitas agamawi, ikut ibadah ABCD, ikut Zoom, ikut onsite, ikut ibadah online, dengerin YouTube. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan personal dengan Tuhan, hidupmu tetap sama dari tahun ke tahun. Hidupmu tidak pernah berubah, akan tetap sama. Malah cenderung malah babak belur. Karena apa? Yang kamu ikutin hanya lahiriah, tapi batinmu nggak mau koneksi dengan Tuhan. Amin. Ini yang terpenting yang di dalam ini. Dasarnya kita sebagai orang Kristen itu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ini meski benar dulu. Kalau orang Kristen tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, hanya sekedar ikut ibadah agamawi atau ritual agamawi, acara gereja, tanpa memiliki hubungan personal dengan Tuhan, hidup kita akan menjadi sama dengan orang Kristen rata-rata. Tidak heran kan, kekristenan itu dari tahun ke tahun, ya orang Kristen itu tetap terus seperti itu terus. Kenapa? Nggak pernah mengalami perubahan, nggak mengalami breakthrough, nggak mengalami terobosan. Dari tahun ke tahun tetap sama. Karena dia coba ngikutin, merubah yang di luar, tapi yang di dalam tidak dirubah. Hari ini kita mau belajar untuk merubah yang di dalam. Di dalam hatimu harus dirubah dahulu, disesuaikan, diselaraskan dengan Tuhan. Nah itu perlu harga yang harus dibayar. Itu perlu komitmen dengan Tuhan, berjalan setiap hari. Kalau tidak, kita akan tetap sama. Kita hari ini, hidup ini, bukannya sekedar mampir minum, tetapi memberi minum banyak orang, memberkatin banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hidup kita memberikan dampak yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Kalau hidup kita hanya sekedar hidup, nanti hidupmu dari tahun ke tahun tetap sama. Bulan tahun ini, bulan Oktober ini, akan menjadi sama dengan bulan Oktober yang akan datang. Di tahun-tahun yang akan datang, harusnya dari tahun ke tahun kita itu naik level. Iman kita berbeda, pengurapan kita berbeda, pengertian, bahkan berkat pun harusnya berbeda. Karena kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari level satu kepada level yang lain, terus dibawa ke dalam pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, nanti kita hanya sekedar menjalankan hidup ini, tidak memiliki makna apa-apa. Kalau hidup sekedar menjalankan hidup, buat apa? Kalau kekristenan hanya sekedar, ya penting aku melakukan rutinitas agamawi, aku bikin ibadah, ikut pelayanan ini, ikut pelayanan itu, tetapi nggak memberi dampak apa-apa. Hidup kita nggak ngalami apa-apa dengan Tuhan, buat apa? Apa yang perlu kita kerjakan untuk Tuhan? Karena hidup kita ini bukan untuk menjalankan aktivitas yang kita sudah jadwal. Hidup kita ini menjalankan rencana Tuhan, berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, ngikutin kehendak Tuhan, tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hidup kita harus memberi dampak besar kepada banyak orang. Hidup kita harus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hidup kita harus menjalankan kehendak Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita ini selama ini ya, ada orang umurnya 30, 20, 40, 50, 60, 70 tahun mungkin yang ikut ibadah hari ini. Terus sepanjang hidupmu yang kita pernah lalui di masa-masa yang lalu, kita hanyalah sekedar lakukan hal yang biasa tanpa sesuatu yang spesial bersama Tuhan. Makanya tidak heran hidup kita hari ini tetap sama. Apa yang kita alami hari ini, apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu kok. Di masa lalu, kita menyanyiakan waktu kita bersama Tuhan. Ya hidupnya hari ini seperti ini. Kita nikmatin apa yang ada hari ini. Tapi kalau kita ini menghabiskan setiap waktu yang ada ini bersama Tuhan, setiap hari, berjalan bersama Tuhan, hidup kita pasti berubah dan berbeda. Sekarang tinggal waktu yang ada, yang Tuhan percayakan sampai hari ini sama kita. Hari ini loh, waktu yang Tuhan percayakan sama kita hari ini, apapun itu pekerjaan kita, apapun itu profesi kita kerjakan, kita mau habiskan bersama Tuhan setiap hari. Kalau kita nggak habiskan bersama Tuhan,
ujung kehidupan kita akan tetap sama dan dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau meninggalkan apa mulai hari ini? Dimulai hari ini. Kita mau meninggalkan apa suatu hari ketika kita sudah dipanggil Tuhan? Kita mau dikenang oleh orang lain seperti apa? Dimulai hari ini ambil keputusan untuk mempersiapkan diri sesuatu yang besar untuk pekerjaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang biasa saja harusnya, tapi memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka dengerin khotbah saya, inti dari semua khotbah saya adalah membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Itu dasarnya, itu kuncinya. Kalau orang nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, hatinya bisa melenceng, motivasinya bisa jahat, tujuan hidupnya bisa ngawur, serampangan dan sembrono. Tapi kalau orang itu membangun hubungan keintiman dengan Tuhan setiap hari, Tuhan akan koreksi yang di dalam ini loh. Kita bisa bikin kesalahan, kita bisa bikin kekacauan, tetapi hati kita tetap nempelnya ke Tuhan. Tetap Tuhan akan tegur, Tuhan akan templak, Tuhan akan ingatkan, Roh Kudus akan bimbing kepada seluruh kebenaran Tuhan. Hari ini, hidup yang sisa, yang Tuhan masih percayakan sampai hari ini, artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih punya rencana atas hidupmu masing-masing. Setiap orang berbeda-beda rencana hidupnya. Kenali Tuhan dan habiskan setiap waktumu bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin bermakna. Kalau kita habiskan setiap waktu kita, waktu yang kita habiskan ini setiap hari bersama Tuhan. Bangun keintiman. Dari bangun tidur, jangan pernah turun dari ranjangmu sebelum kau bangun keintiman dengan Roh Kudus. Waktu pagi hari. Jangan pernah turun dari ranjang melek matamu langsung cari handphone. Bangun keintimanmu. Bahasa roh kalau sudah dipenuhi Roh Kudus. Sebelum turun dari tempat tidur, bahasa roh 15 menit, 45 menit kalau bisa. Paksakan daging ini. Terus, ini perlu didisiplin. Daging ini harus didisiplin. Daging ini kalau nggak didisiplin, ini akan ngontrol dan mengendalikan kita. Coba buka sekarang di 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh, dengan dalam iman. Bersikaplah sebagai laki dan tetap kuat. Berjaga-jaga ini bukan ujuk-ujuk bisa, bukan langsung. Tetapi ini dilatih. Latih, tetap melek. Jangan tertidur di ayat yang lain. Kamu harus berjaga-jaga dan jangan tertidur. Kita berjaga-jaga, waspada sekali. Nah, ini perlu dilatih daging ini untuk bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus waspada setiap saat. Kalau Tuhan panggil kita kapan saja, kita sudah siap mempertanggungjawabkannya. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat itu di hadapan Tuhan. Nah, waktu Tuhan panggil, kita ini sudah siap di hadapan Tuhan. Kita didapati finish strong, finish well. Kita didapatin benar-benar berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, itu kan dimulai dari sekarang. Dimulai hari ini. Mulai hari ini. Setelah ibadah ini. Kita mau bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Kita mau koneksi hati ini loh. Koneksinya terus sama Tuhan. Berdiri dengan teguh dalam iman. Nggak ada Kristen yang lembek. Kalau engkau lemah, engkau stres, engkau bingung, engkau kacau. Semua orang pernah ngalami masa-masa sulit kok. Itu bukan jadi yang utama. Bukan yang utama. Itu bukan isu yang utama. Setiap orang ngalami masa sulit, masa susah, masa kering. Saya ngalami selama 5 tahun. Dan saya ternyata Tuhan, ujungnya Tuhan promosi, Tuhan proteksi, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan semakin urapi, double porsi. Kita semua ngalamin itu. Tetapi kita harus tetap fokus kita ini kepada Tuhan. Makanya perlu dilatih dahulu Bapak Ibu. Engkau yang hari ini sedang stres, bingung, kacau, ngalami persoalan. Jangan fokus ke masalahmu, fokus sama Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Itu bagian dari proses perjalanan hidup yang kita alami. Jadi itu diizinkan terjadi, tujuannya mengkoreksi hati kita. Supaya kita semakin bergantung sama Tuhan. Dan daging kita harus dilatih begitu rupa. Tadi saya bilang kan, sebelum kamu melek, turun dari ranjangmu, bahasa roh sembah Tuhan dulu. Pak, mulut saya bau, Pak, belum gosok gigi. Nggak usah gosok gigi dulu. Nanti konsentrasimu terbuyar nanti. Jangan ngomong apa-apa setelah bangun tidur, sebelum kau menyembah Tuhan. Lakukan itu setiap hari. Sebelum tidur pun lakukan setiap hari. Bangun tidur, sarapan, mulai berangkat kerja, melakukan aktivitas, hatimu koneksi dengan Tuhan. Pikiranmu koneksi sama Tuhan. Ya, pikiran kita mesti selaraskan dengan firman.
Ketika pikiran kita ini, makanya Allah kita ngomong ini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Orang Kristen nggak boleh nganggur, tetap harus melakukan pekerjaannya. Karena dari apa yang Tuhan percayakan hari ini, pekerjaan apapun itu kerjakan yang terbaik. Apapun itu. Mau pekerjaan itu kelihatannya biasa atau kerjaan yang mulia, profesi yang mulia atau profesi yang biasa, tetap kerjakan. Sebab dari sana Tuhan akan berkatin kita. Sebab dari sana Tuhan akan pakai hidup kita menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Harus bertanggung jawab. Jangan jadi orang Kristen nggak bertanggung jawab atas hidupmu, atas pekerjaanmu. Bagaimana Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar kalau kita nggak percaya? Nggak bisa dipercayakan dengan perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaannya kita nggak bisa dipercaya. Kita menjadi orang yang nggak punya tanggung jawab. Bagaimana Tuhan mau percayakan hikmat, pengertian, dan pengetahuan? Berangkat ke kantor terlambat, pulang paling cepat dengan alasan mau ikut ibadah. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Bagaimana mungkin hidup kita menyenangkan hati Tuhan kalau kita nggak bisa bertanggung jawab dalam segala hal? Jadi ibu rumah tangga, jadi hamba Tuhan, belajar tanggung jawab. Segala apapun yang dipercayakan sama kita, hal sekecil apapun, yang orang nggak lihat, yang orang nggak perhatikan, yang orang pandang sepele, tetap lakukan yang the best untuk Tuhan. Sebab dari situ Tuhan akan lihat kesetiaan kita. Dari situ Tuhan akan angkat kita pelan-pelan. Tuhan akan bawa kita naik level ke level yang berbeda. Bapak Ibu, saya ini bukan hamba Tuhan yang kemarin sore. Saya itu pelayanan dari tahun 97. Tahun 97 saya berangkat dari Bali ke Jakarta. Saya udah pelayanan. Dan pelayanannya nggak terlalu besar. Awal-awal pelayanan saya lakukan dengan setia. Muridin 1 orang, 2 orang. Nggak ada yang tahu saya, siapa saya. Ngomong desa. Datang ke Jakarta. Pelayanan. Hanya Tuhan suruh ke Jakarta, saya ngikutin apa yang Tuhan mau. Bertahun-tahun. Bapak Ibu kenal saya kan tahun 2021. Selama dari tahun 97 sampai tahun 2021 awal. Kemana saya? Ini diproses loh, diremuin loh yang di dalam nih. Dihabisin, dihancurin begitu rupa. Di-prepare, dipersiapkan. Bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan saya. Komitmen doa, puasa bahkan. Sampai berhari-hari. Kadang puasa berminggu-minggu. Orang nggak perhatikan apa yang saya lakukan. Siapa saya? Orang nggak lihat saya. Orang nggak kenal saya. Saya muridin 1 orang. Saya pelayanan dari tempat satu ke tempat lain. Pernah keliling Sumatera. Pernah keliling Kalimantan. Pernah keliling Jawa. Tapi saya nothing, bukan siapa-siapa. Saya hanya sekedar saya tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan. Dan ketika saya setia, didapatin setia bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan. Tiba-tiba Tuhan promosi saya. Tiba-tiba urapan yang di saya itu double porsi. Tiba-tiba Tuhan koneksi saya dengan orang-orang tertentu. Ya, hari ini kan saya dikoneksi dengan Ibu Gembala. Itu satu anugerah, satu kehormatan buat saya. Itu bagian yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Tiba-tiba saya bisa kenal dengan banyak orang dan memberkatin banyak orang. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang penting. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Dimulai dari hal kecil. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, setia dalam hal kecil. Apapun itu. Engkau dipercayakan sebagai pendoa. Sebagian aser, dipercayakan apapun juga. Engkau punya jabatan pekerjaan apapun, setia lakukan dengan itu. Itu persiapan. Waktu kita belum dipromosi, sebenarnya Tuhan lagi di-prepare kita. Dipersiapkan untuk sesuatu yang besar ke depan. Naik terus, naik terus, naik terus. Jangan ujuk-ujuk pingin gede. Jangan ujuk-ujuk pingin kaya. Kamu tersesat tuh, dengerin khotbah saya itu tadi pagi itu. Orang yang, kemarin kalau nggak salah. Orang yang pingin kaya akan terjerat dengan berbagai macam dosa. Orang baru belum apa-apa pingin kaya, pingin terhormat, pingin terkenal, pingin dihargai. Proses di ikut Tuhan itu nggak seperti itu. Proses ikut Tuhan itu nggak ada yang karbitan. By proses, katakan by proses. Ngomong yang kencang, saya pingin dengar suara. Semua lewat proses. Itu harus diizinkan Tuhan. Ketika kita sedang diproses Tuhan, kita itu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih gede. Lebih gede lagi. Sedikit-sedikit caranya Tuhan tuh mempromosi itu sedikit-sedikit. Supaya apa? Ketika kita udah ada di atas, kita tuh stabil. Kita tuh kokoh. Kita tuh teguh. Kita tetap jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita nggak akan gampang jatuh. Berapa banyak? Kita kenal orang yang dulunya bukan siapa-siapa, tiba-tiba naik diangkat. Terus nggak lama kemudian hilang. Hancur. Karena apa? Belum siap.
Kemarin saya dengar berita teman saya, hamba Tuhan. Gerejanya lagi berkembang, lagi bagus pelayanannya. Ternyata punya skandal moral yang mengerikan sekali. Karena apa? Tidak by proses. Ketika diproses, reaksimu harus benar. Reaksi saya itu harus benar. Reaksi kita harus benar. Ketika by proses tadi, Tuhan sedang meremukkan hati kita. Tuhan sedang mempersiapkan hati kita untuk sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Tuhan tuh persiapkannya tuh sedikit demi sedikit. Tuhan hancurin kita. Tuhan bikin kita jadi orang yang rendah hati. Diremukkan, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk. Mengalami hal yang tidak enak. Bersyukur. Hari ini kalau sedang tertekan. Siapa? Ada yang tertekan nggak? Kelihatannya jemaat di sini nih bahagia semua. Mukanya bahagia. Nggak ada masalah ya. Kalau nggak punya. Sekarang ya, dengerin baik-baik. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sedang menghadapi masalah, senyum dulu sama Tuhan. Thank you ya Tuhan. Engkau sedang persiapkan aku untuk sesuatu yang besar. Caranya Tuhan mempersiapkan kita. Selalu kita dibenturkan dengan persoalan. Berapa banyak kita, dari kita ini, sudah berdoa, sudah puasa, sudah jerit, sudah tengkurup dan delosor, sudah bersujud, sudah basah sampai bibirnya kering, belum mengalami breakthrough dan terobosan. Kok rasanya Tuhan tambah jauh? Bukankah kita tambah sebenarnya ditarik dekat sama Tuhan? Ketika kita menghadapi persoalan, sebenarnya Tuhan sedang persiapkan hatimu untuk sesuatu yang lebih gede. Untuk sesuatu yang lebih gede. Tapi reaksi kita salah. Waktu kita diproses, reaksimu salah, kamu akan ditarik mundur lagi loh. Belum prepare, belum siap. Tapi ketika siap, Tuhan akan bawa kita menjadi orang-orang yang berbeda. Makanya urapan kita jadi berbeda. Jangan mau ditipu setan. Setan selalu pakai pikiran kita ini, masuknya melalui pikiran kita. Setan itu masuknya melalui jiwa. Jiwa itu apa sih? Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Perasaan kita. Loh aku kan cari Tuhan. Kok aku ngalami kayak begini? Loh aku kan udah berdoa. Aku udah melakukan ini itu kok belum terjadi terobosan ya Tuhan. Terus ada lagi kata-kata dari orang lain. Pemasukan, ide, pemikiran, cara pandang orang lain masuk melalui kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya itu setan masuk mulai pelan-pelan, menipu daya kita, menjerat kita begitu rupa untuk diseret, supaya kita nggak fokus kepada janji Tuhan. Sehingga engkau nggak bisa menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Gagal dalam proses. Berapa banyak orang gagal dalam proses dan belum menikmati janji Tuhan. Kalau kita diproses, berontak, ngeyel, ngotot, marah, benernya sendiri, cari pembenaran sendiri, engkau belum lulus. Kalau engkau masih mempertanyakan segala sesuatu, engkau nggak mau nurut sama apa yang Tuhan mau, belum lulus, belum siap dipercayakan hal besar yang sama Tuhan. Bapak Ibu, kita semuanya yang dengar firman hari ini, Tuhan sedang bawa kita untuk persiapan satu revival besar, satu kebangunan rohani yang besar yang akan datang. Tuhan sedang persiapan kita untuk kebangunan rohani yang besar. Nah, kita sedang dipersiapkan. Makanya kita sampai hari ini masih hidup kan? Masih seger, masih sehat, bisa dengerin khotbah, masih sisa nyembah Tuhan. Bayangin berapa banyak orang yang beberapa bulan yang lalu, tahun kemarin banyak orang lewatkan. Artinya apa? Mereka udah selesai. Kita yang belum selesai. Tuhan mau pakai hidup kita. Sisa yang ada ini menjadi berkat. Saya percaya sebelum kedatangan Tuhan kedua kali ada namanya gelombang revival, kebangunan rohani yang besar. Pertobatan yang powerful. Sampai hari ini aja kita nginjil mudah sekali kan. Kita nginjil, kita doain orang di jalan-jalan. Banyak orang bertobat. Saya nginjil sama orang. Doain orang di jalan. Orang itu bisa dijamah Tuhan. Saya kadang doain orang. Bahkan orang itu nggak kenal Tuhan. Saya tumpangi tangan tuh bisa manifestasi loh di jalan-jalan. Powerful nggak? Saya doain security. Pernah dijamah Tuhan, dia di jalan. Saya doain di halte. Saya doain orang di mall. Hadirat Tuhan sekarang itu sedang dicurahkan begitu powerful. Bapak Ibu, dulu kita lihat ya, zaman beberapa waktu saya ini kan orang termasuk zaman ul. Lahir tahun 77, tahun 80, tahun 90 itu yang diurapikan hamba-hamba Tuhan tertentu kan. Sekarang kita lihat ya, anak-anak muda Indonesia ya, hamba-hamba Tuhan yang bukan siapa-siapa, sekarang urapannya tebel-tebel. Firmannya bagus-bagus, khotbahnya ngupas, firmannya keren-keren. Jadi ya, anak muda menggembalakan dengan ribuan orang. Dulu kita ngelihat, kita mesti belajar sama hamba-hamba Tuhan luar negeri. Riyad Bongke, Benihin, Maurice Lulu, Kenneth Hagin, orang Robert, kita belajar sama hamba Tuhan luar negeri. Sekarang di Indonesia, banyak orang-orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Bahkan jemaat-jemaat biasa jalan-jalan ke pasar, doain orang di jalan-jalan. Terjadi mukjizat yang luar biasa. Kita lihat gelombang pertobatan luar biasa. Karena Tuhan sedang mencurahkan kuasa yang dahsyat untuk akhir zaman ini. Yang dipakai adalah kita.
Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik, kamu hanya sekedar nonton, plonga-plongo jadi orang Kristen. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Terus sibuk masih dengan diri sendiri. Bayangkan, sedang Tuhan mau bawa kita ke dalam level yang berbeda, tapi kita sibuk dengan hati kita sendiri, dengan kepahitan, dengan sakit hati, dengan kesel, dengan nggak dihargai, dengan kehidupan sehari-hari, besok mau makan apa, besok mau bekerja gimana, masih pusing sekitar itu. Loh, kita kan kenal Tuhan, kita kan punya Tuhan, kita kan disertain Tuhan. Loh, kemana Tuhan yang menyertaimu? Udah dengar khotbah beratus-ratus kali oleh pendeta di YouTube, ikut ibadah ribuan kali. Kemana iman kita kalau kita nggak berjalan bertumbuh terus dewasa dalam Kristus? Kita sedang dipersiapkan untuk suatu kegerakan yang besar. Fokus kita itu kepada sesuatu yang besar, kekekalan fokusnya. Bukan apa yang kita hadapi hari ini. Hadapi hari ini, jalani aja. Sebab kesusahan sehari untuk sehari. Amin. Ngapain dipikirin terus? Udah tahu punya masalah, dipikirin terus, nggak tahu jalan keluarnya, dipikirin terus. Loh, kamu pikirin terus masalahmu selesai apa tidak? Kan tidak, kan? Kan lebih baik makan dan tidur kalau punya masalah, nggak tahu jalan keluarnya. Doa sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Wong kasih setia Tuhan itu baru setiap hari, setiap pagi, selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan itu setiap hari baru. Dan masalah hanya cukup sehari-sehari. Jangan pusing dengan persoalan yang kamu hadapi. Jangan pusing dengan kekhawatiranmu, dengan keluargamu, dengan penghidupanmu, dengan masa depanmu. Kamu serahin sama Tuhan. Ini yang ngomong ini pernah ngalami masa-masa sulit. Saya nggak fokus waktu masa sulit. Saya nggak fokus kepada persoalan saya. Orang saya nggak tahu jalan keluarnya. Istri saya tanya, loh kamu kok enjoy? Kamu ngadepin masalah berat kayak begini. Loh aku mesti ngapain? Loh aku nggak tahu jalan keluarnya. Wes kita makan, tidur aja wes. Nyalain AC tidur. Besok Tuhan serahin. Dan nyatanya, bukan berarti saya nggak kerja loh. Saya tanggung jawab dengan pekerjaan saya loh. Saya tanggung jawab dengan usaha saya. Dari situ Tuhan pulihkan pelan-pelan. Tuhan koneksi saya dengan orang-orang tertentu. Tuhan berkatin saya apa yang saya kerjakan. Tapi saya tanggung jawab. Saya tetap pelayanan. Dan tiba-tiba Tuhan campur tangan. Bayangin kalau saya fokus dengan masalah saya. Dan masalahnya banyak orang Kristen fokus kepada persoalan dan masalah, bukan fokus kepada tujuan Tuhan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya sekedar fokus pada persoalan dan masalah kita, hidupmu nggak akan kemana-mana. Malah sakit hatian, gampang tersinggungan. Ada yang gampang tersinggung nggak di sini? Keterlaluan kamu kalau udah gampang tersinggungan. Bertobat hari ini. Nggak ada yang kepahitan kan? Diajarin pendetanya keren-keren begitu, pengkhotbahnya pada keren semua, terus kamu masih kepahitan, malu-maluin Tuhan. Harus beres dari sakit hati dan tersinggung. Hidup kita mau melangkah ke sesuatu yang level yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda loh. Amin. Amin. Tidak hanya berhenti sampai sini kehidupan kekristenan kita. Kita akan beranjak, bertolak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari kuas urapan satu pada urapan yang lain. Saya mesti cek jam saya. Jam saya udah habis ya? Belum. Nanti kasih. Sekarang buka di 1 Petrus pasal yang kelima, yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jaga. Suruh sadar orang Kristen itu. Loh, kita itu sadarnya sadar seperti apa sih? Bukankah kita udah sadar? Kita nggak mabuk kan? Kita nggak ngigau. Kita bukan orang halu kan? Sadar artinya cara pandangmu, cara berpikirmu, cara bersikapmu itu selaras dengan firman. Sefrekuensi dengan kerajaan Allah. Itu sadar. Sadar diri. Kita itu ngikut Tuhan, kita harus bersikap seperti Tuhan, kita berkelakuan seperti Tuhan, kita bertindak seperti Tuhan. Kalau tindakan kita, ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita nggak sesuai firman, ya sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan. Jangan puas, udah tahu salah nggak mau ngaku salah lagi. Cari pembenarannya diri. Kalau kita jadi orang yang seperti itu, kita nggak akan menikmatin apa yang Tuhan janjikan. Kenapa banyak orang Kristen nggak jadi berkat? Kenapa orang Kristen jadi batu sandungan? Kenapa para ibu-ibu rumah tangga ini nggak jadi berkat bagi para pembantunya, bagi para sopirnya? Sadar diri nggak? Sopirmu udah kerasan nggak sama kamu? Pembantumu kerasan nggak? Atau punya pembantu seminggu pergi? Karena apa? Kita tanpa sadar berbuat, berkelakuan, bersikap nggak seperti Kristus. Sehingga orang di sekitar kita nggak menikmatin Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita ini, hari ini, bersikap, berkelakuan, bertindak seperti Tuhan. Orang di sekitarmu akan merasakan tindakanmu, berkelakuanmu, perkataanmu seperti Tuhan. Ya akan nyaman. Awang kita disertai Tuhan, ada hadirat Tuhan kok. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Di Yohanes pasal yang ke-14 dijelaskan. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Bayangin, kalau Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam kita, itu roh yang ikut penciptaan. Waktu awal-awal itu. Menciptakan langit dan bumi yang begitu powerful tinggal di dalam kita. Harusnya hidup kita powerful dan berkuasa. Kenapa kenyataannya kita nggak berkuasa?
Kenapa kenyataannya hidup kita nggak powerful? Kenapa hidup kita katanya disertai untuk diurapin Tuhan? Kita udah nyembah berbahasa roh 50 km per jam, tapi orang banyak tersandung dengan sikap dan perbuatan kita. Kita berkelakuannya menjadi orang seperti orang halu. Ngomong surga, kelakuannya kayak setan. Posting firman, kelakuannya tidak mencerminkan firman. Buruk, jelek, jahat, dan jadi batu sandungan. Kalau sampai hari ini masih gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kepahitan, gampang marah, gampang ngambekan, itu masih daging semua itu. Itu perlu dimatikan. Harus belajar matikan. Cara tercepat untuk matiin daging adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin kau nempel sama Tuhan, semakin kau dekat sama Tuhan, dagingmu akan mati. Pasti. Kan harus dibereskan dulu sebelum datang kepada Tuhan. Kita harus pemberesan hati kan. Orang yang nempel sama Tuhan setiap hari ya, nempel setiap hari, bangun hubungan intim dengan Tuhan, hidupmu tuh pasti beres. Coba kita mau cek hati kita masing-masing. Kita nggak usah ngecek kehidupan orang lain. Kita mau cek hati kita. Kalau sepanjang hari hidup kita ini nggak beres ya, mulut kita, sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita, sikap hati kita ini yang penting, ini sikap hati ini. Karena sikap hati seringkali orang nggak tahu, yang tahu kita dengan Tuhan. Kalau nggak beres, pasti hubungan kita sama Tuhan nggak beres. Orang kalau sampai masih melakukan perbuatan daging, hubunganmu dengan Tuhan nggak beres. Boleh kamu ikut pelayanan, boleh jadi pendeta, boleh jadi pengkhotbah, boleh jadi jemaat yang kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah, tapi tetap aja kelakuannya busuk, jelek, jahat, munafik, palsu. Tapi ketika kita ini hubungan kita beres dengan Tuhan, kita sadar diri, kita bangun keintiman setiap hari dengan Tuhan, memiliki keintiman kedekatan dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, orang di sekitarmu juga menikmatin Tuhan. Amin. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jaga hati. Berjaga-jaga setiap saat. Makanya saya bilang kan, dari awal, bangun keintiman dengan Tuhan. Ini dasarnya, ini yang paling penting, ini yang paling utama. Orang Kristen itu kalau nggak membangun hubungan dengan Tuhan, nggak terkoneksi dengan Tuhan, bateraimu akan cepet lowbat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya ini punya tab nih hari ini, saya pakai tab nih. Tab ini, kalau saya nggak colok ke listrik, lama-lama habis loh baterainya, nggak bisa dipakai. Tapi ketika kita ini terkoneksi dengan Tuhan, kita tuh seperti dicas terus. Diberikan kemampuan, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tanpa kita sadarin, kita menjadi sama seperti yang kita sembah dan seperti yang kita layani. Koneksi, bangun keintiman itu penting. Saya nggak tahu, Bapak Ibu, yang ikut ibadah ini, berapa jam setiap hari kamu bangun keintimanmu di kamar doamu masing-masing. Kalau engkau kuat bangun keintiman di kamar doamu masing-masing, berdoa di kamar doa, bukan di corporate, bukan tempat ibadah. Kalau engkau kuat bangun keintimanmu di kamar doamu, matiin handphonemu, kunci pintu kamarmu, sembah Tuhan, renungin firman, praktekin firman, bangun keintiman. Engkau kuat berdoa di tempat ibadah seperti ini. Kalau setiap hari, setiap orang di tempat ini, yang ikut ibadah ini, memiliki keintiman, kedalaman dengan Tuhan, bangun keintiman di kamar doa, ketika kau nyembah seperti ini, di acara corporate seperti ini, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada hadirat Tuhan yang mengalir. Bahkan kita pergi kemanapun ada kuasa Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Tapi kalau tidak, kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita nggak terkoneksi dengan Tuhan setiap hari, kamu kelihatannya orang Kristen tahu firman, tapi kata-katanya nggak punya bobot dan nggak punya kuasa. Bapak Ibu, yang membuat hidup kita begitu powerful dan dahsyat, kalau kita tuh nempelnya sama Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan, dagingmu mati, keinginanmu mati, kemauanmu mati. Ngikutin kemauannya Tuhan, ngikutin tujuan Tuhan. Amin. Semua orang harus mengalami proses ini. Kalau enggak, kamu jadi orang Kristen yang kedagingan. Banyak melakukan aktivitas rohani, tapi sebenarnya hatinya jauh dengan Tuhan. Banyak melakukan kegiatan rohani, tapi hatinya punya motivasi yang jahat, tidak benar di hadapan Tuhan. Itu Tuhan yang nggak senang. Tuhan mau beresin hati kita, supaya Tuhan mau pakai kita. Semakin hari semakin dipercayakan hal besar bersama Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti singa, tapi bukan singa. Bisa jadi kucing, bisa jadi kelinci, bisa jadi nyamuk, bisa jadi apapun juga lah. Kan seperti singa, tapi dia bukan singa. Tapi banyak orang bisa ditelannya. Kenapa? Nggak berjaga-jaga, nggak sadar diri. Ini kan ayat sangat terkenal. Ini banyak orang pendeta khotbah. Tapi kalau kita nih nggak sadar dengan diri kita, nggak terkoneksi dengan Tuhan,
Kita bisa ditipu dengan berbagai macam cara. Apalagi kita nggak mau belajar firman, nggak ngerti kebenaran firman. Kita akan mudah ditipu dengan pengajar-pengajar palsu, dengan hamba-hamba Tuhan palsu, yang ngomong atas nama Tuhan, padahal ngomong atas nama dirinya sendiri. Padahal untuk kepentingannya diri sendiri. Kalau engkau kenal Tuhan, ngalami Tuhan, engkau bisa membedakan mana yang murni dan mana yang palsu. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak. Kita akan bisa membedakan. Kalau engkau tadi khotbah saya yang jam 12-an, engkau dengarkan ya, dengerin baik-baik. Kalau kita semakin kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita jadi orang Kristen yang peka dan tajam sekali. Oh, ini Tuhan berduka, ini Tuhan nggak berkenan. Kita akan jadi peka sekali loh. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang besar. Amin. Haleluya. Nggak mudah ditipu, nggak mudah dibohongin, nggak mudah dijanjiin palsu. Kan sekarang banyak hamba Tuhan ngomong janji palsu. Aku melihat, aku ini. Beberapa hari yang lalu saya khotbah judulnya lubuatan. Banyak nabi-nabian soalnya. Banyak berlubuat. Lubuat bukan nubuat. Supaya dilihat orang. Supaya diakuin orang. Supaya dihormatin orang. Bahwa dia orang dipakai Tuhan. Kita nggak perlu kayak begitu-begitu. Cukup kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau Tuhan pakai hidupmu, ngomong apa adanya, murni, tulus dari hati. Kita kan nggak pingin mencari penghormatan manusia kan. Buat apa kita cari penghormatan manusia, dihargain manusia? Kalau Tuhan nggak hargain, nggak hormatin. Kita tuh pingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Katakan berkenan. Kita pingin didapatin suatu hari. Ketika kita sudah finish, selesai dengan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Hambaku yang baik dan setia. Silakan masuk meja perjamuan kawin anak domba. Kita kan pingin didapatin seperti itu. Nah itu kan dimulai dengan ketulusan dan kemurnian hati kita hari ini. Mau ngapain cari penghormatan manusia? Nggak perlu kita cari muka. Amin. Muka tetap di sini. Nggak perlu cari muka. Muka kita ada di sini. Ngapain kita cari penghormatan manusia? Kita mau belajar nyenengin hati Tuhan setiap hari. Itu lagu, kita perhatiin dari lagu dari awal tadi. Pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin dapatin berkenan di hadapan Tuhan. This real kamu pingin berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan meremukkan segala sesuatu yang jahat dalam hidup. Dicabut sampai ke akar-akarnya. Supaya kita didapat menjadi orang yang berbeda. Amin. Sampai sini diberkati. Coba yang diberkati bilang, aha. Haleluya, ini ibu-ibu yang luar biasa. Kita lanjut ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Loh, bagaimana kita memiliki iman yang teguh? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus kok. Kalau hidupmu bergaul dengan Tuhan, saya bilang penting ini bergaul dengan Tuhan itu. Itu bukan sekedar ikut ibadah loh bergaul dengan Tuhan. Hatimu tuh nempel koneksi dengan Tuhan. Saya berdoa, ibu-ibu yang luar biasa, bapak-bapak yang luar biasa ini, nanti setiap hari masuk kamarmu mau sembah Tuhan, ngalami Tuhan di kamar doamu, sembah setengah jam, besok tambah lagi 45 menit, besok lagi tambah sejam, besok lagi tambah terus. Saya pernah sebutkan buku bagus kan, yang nulis Madam Jane Guyon, mengalami kedalaman Yesus Kristus. Kalau cari buku itu, baca buku itu, bawa dalam doa, nanti kamu diajarin di sana nyembah, masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Tanpa sadar kita berdoa sejam. Nggak sadar kita berdoa kok udah 2 jam ya. Tanpa sadar kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Bayangan, kok keluar dari kamar doamu. Orang suamimu, istrimu, anakmu, bahkan di pelayanan kok bisa menikmati hadirat Tuhan. Orang bisa ngerasakan. Karena kita udah terbiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Orang yang nggak terbiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, ngerasakan Tuhan begitu powerful mengalir dalam hidup kita. Ini penting, ini dasar dulu nih. Kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Saya ajari ini, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Maka imanmu semakin teguh, imanmu semakin kuat, imanmu semakin kokoh. Dihantam persoalan masalah, nggak terlalu pusing. Kita fokusnya sama Tuhan kok. Kita udah belajar firman, kita ingat janji Tuhan kok. Ngapain kita pusingin dengan perkataan orang? Wong hidup kita nggak ditentukan oleh perkataan orang kok. Apalagi yang ngomong jelek. Buat apa kita nggak minta makan sama mereka kok? Ngapain kita ikut? Kita fokus kepada janji Tuhan. Orang bisa tuduh, fitnah, caci maki. Tuhan bisa dipertemukan kita dengan orang-orang yang buruk kelakuannya, tapi sikap hati kita benar. Karena kita tahu fokus kita pada tujuan Tuhan, bukan tujuan yang lain. Kita, kalau diperhadapkan orang seperti ini dengan tipu daya, setan hari ini nyerang orang percaya itu pakai tipu daya. Adalah berjaga-jaga lawan musuh iblis, berjalan keliling-keliling, mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Lah kalau
datang mencari orang yang bisa ditelannya, artinya orang itu lengah loh. Artinya orang itu nggak sadar diri, makanya bisa ditelan. Dan sekarang setan tuh pakai tipu daya. Makanya di ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ternyata setiap orang Kristen juga mengalami yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, Allah sebagai sumbernya, kita harus deket sama sumbernya, nempel sama sumbernya. Berapa banyak dari kita kalau kena masalah cari gembala? Tanya, Bu, Ibu Gembala itu sering diteleponi jemaatmu nggak? Nggak ada yang ngaku kayak. Ayo, siapa yang punya masalah langsung carinya Ibu Gembala atau carinya pendeta? Hari ini bertobat. Ketika kau punya masalah, yang perlu dicari siapa? Yakin. Hari ini harus benar-benar cari Tuhan ya. Awas nanti tanya Ibu Gembala, Pak, aku diteleponi jemaat. Wah, perlu bertobat itu. Biasanya ibu-ibu ini kalau kena masalah langsung pegang HP cari WA siapa ya, aku mau chat siapa ya, aku mau cerita nih, biar lega. Bukan datang kepada Tuhan dahulu diserahin ke Tuhan. Nanti setelah datang kepada Tuhan diserahin ke Tuhan, minta hikmat. Nih saya mesti ngomong sama siapa ya? Tapi kita salah prosedur. Terus sudah salah prosedur, salah cerita sama orang. Wah, mengembara kemana-mana ceritanya, digosip. Masalahnya bukan kelar, tambah menjadi-jadi. Cari Tuhan. Amin. Kenali Tuhan. Kenalin Tuhanmu. Orang tuh kalau kenal Tuhan, ngalamin Tuhan tuh pasti engkau bahagia. Hidupmu tuh bahagia loh. Ngalami persoalan, ngalami masalah. Karena kita kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Tahu persis cara kerjanya Tuhan. Tahu persis ritmenya Tuhan. Lu kenal Tuhan itu kan by proses. Nggak bisa orang langsung sehari berdoa ngalami Tuhan, kenal Tuhan. Itu by proses lewat perjalanan hidup yang nggak enak-enak tadi loh. Tuhan tuh ngajarin kita bisa fokusnya kepada Tuhan untuk dipersiapkan untuk sesuatu yang besar di depan sana. Amin. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Sampai hari ini Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang besar lewat hidupmu. Lewat hal-hal yang tidak enak. Tujuannya engkau dibawa, dipromosi. Supaya engkau tetap di atas dan tidak jatuh dan tidak hancur. Siapa yang hari-hari ini ngalami Tuhan semakin perbesar kapasitasmu, pengaruhmu lebih besar dan urapanmu lebih besar? Ada yang ngalami nggak? Halo ibu-ibu? Ada yang ngalami kan? Setia terus, kerjakan terus. Jangan berhenti. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ibu-ibu, apapun itu, kerjakan dengan setia dan tanggung jawab. Pelayanan apapun juga kerjakan dengan setia. Dari sana Tuhan akan bawa naik level. Terus sampai kita didapatin menggenapi genap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau udah didapatin seperti itu, kita mau dipanggil Tuhan ya rileks aja. Orang hari ini banyak orang takut mati karena nggak yakin nanti waktu mati ketemu Tuhan aku bisa bertanggung jawab apa enggak ya. Kira-kira aku masuk surga atau masuk neraka ya. Karena nggak mau pakai hidupnya hari demi hari, menit demi menit, waktu demi waktu, minggu demi minggunya dengan setia melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Hari ini kita mesti belajar menghabiskan hari-hari kita nih. Kan ada lagu keren itu. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku hidup bijaksana. Lah ngitung hari itu ngitung gajian, ngitung tanggal merah liburan atau ngitung apa? Ini suami saya ini kapan ini ya dapat uang masuk ya? Apa ngitung seperti itu? Hitung setiap menitnya yang kita lalui ini berjalan dalam kemuliaan. Besok lagi kita berjalan dalam kemuliaan. Besok lagi berjalan dalam kemuliaan. Bayangin, hari ini kita berdoa, besok berjalan dalam hikmat, pengertian-pengetahuan setiap hari. Kira-kira hidupmu bermakna nggak? Halo, belum makan malam ya? Bayangkan ibu-ibu, saya mau respon ya. Bayangkan ibu-ibu, kalau setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, berdoa hari ini, saat teduh, nyembah Tuhan, renungin firman, bahasa roh, perkatakan firman di mana-mana, hati koneksi sama Tuhan, setiap hari. Kira-kira hidupmu ngalami apa? Breakthrough. Terus tiba-tiba kadang pikiran kita ini kan ngawur ya kan, mikir yang aneh-aneh gitu ya, mengembara itu, tiba-tiba langsung, ini nggak bener nih, saya mau fokus ke Tuhan lagi nih. Kan seringkali pikiran kita ini ngeblank kan, nggak mikir apa-apa kan. Apalagi kalau udah pegang handphone, lihat IG, lihat YouTube, lihat berita yang nggak benar-benar, lihat TikTok, orang joget-joget,
ngomong yang nggak penting-penting, lupa daratan, lupa lautan, lupa mikirin Tuhan. Tiba-tiba, iya, aku mau koneksi lagi sama Tuhan. Aku mau koneksi lagi sama Tuhan. Tiba-tiba begitu terus. Tiap hari kita perlu. Ini perlu dilatih loh ya. Ini nggak langsung bisa, itu nggak bisa, nggak mungkin. Ini step by step nih, by proses nih, setiap hari demi hari. Semakin hari. Kira-kira hidupmu bermakna nggak kalau jalan sama Tuhan terus? Tambah urapan nggak? Tambah hikmat nggak? Kira-kira kita ketemu orang nih. Orang itu diberkati nggak? Pasti. Terus kita punya masalah, lebih bisa mengendalikan diri nggak kira-kira? Atau tambah kita mencak-mencak, ribut, gegeran, berantem, segala macam. Atau kita, apa ya maksud Tuhan? Lebih, oh iya, tapi selama ini kemana? Nggak dilakukan. Ayo, kenapa kok kita gampang panik? Kita lupa dengan Tuhan. Kita ingat dengan diri kita. Bahwa harga diri saya ini paling penting. Kamu ngomong begitu nggak ngerti perasaanku. Aku kan udah terluka. Aku kan sebagai perempuan harus dihormatin, dihargai. Fokusnya pada aku, diriku, dan saya. Akhirnya gegeran, ribut, dan berantem. Berapa banyak kita ngalami seperti itu? Saya itu udah bertobat bertahun-tahun dalam hal ini. Terutama dengan pasangan yang paling saya cintai, my holy wife. Dulu, kita itu kan dibentuk lewat pasangan hidup kita. Bener nggak? Makanya bersyukur kalau ada suami-suami yang belum bertobat hari ini. Wah, itu Tuhan kirim dari surga untuk membentuk hatimu. Amin. Nggak ada aminnya kayaknya. Berat ya. Siapa yang sedang pernah dikirim orang yang menyebalkan dalam hidupmu? Yang ngeselin. Kata orang Surabaya bencek, no. Ayo, kok ada yang ketawa? Tahu nggak kenapa? Sebenarnya Tuhan sayang sama kamu loh. Tuhan persiapkan kamu lewat orang yang paling antik ini loh. Tapi reaksi kita kan salah. Ngamuk-ngamuk kan? Jengkel, marah. Ini begini-begini. Kamu udah ditipu setan nggak? Baru sadar kan? Kalau ada orang keren-keren di sekitarmu dikirim Tuhan untuk mempersiapkan hatimu untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Sekarang kalau ngadepin orang seperti itu ngapain? Mau marah-marah atau senyum? Ayo! Bilang Tuhan, thank you ya. Kok ada manusia antik ini ya? Terima kasih ya Tuhan. Kok mau hatiku ya Tuhan? Ambil wis Tuhan. Kok mau kerjain apa sih Tuhan lewat orang ini? Wis aku tak nyerah hai. Semakin kamu ngotot membela diri, berantem, gegeran, kamu akan menikmati neraka di muka bumi. Terutama kalau sama pasanganmu. Ada yang kayaknya nggak pernah ribut sama pasangannya ya? Halo? Bahagia semua ya? Kok nggak ada respon? Halo? Kalau diomongin sama suami, sama pasangannya kok pada hilang semua ya? Kenapa? Suka berantem? Dengerin baik-baik ya. Kalau kita selisih pendapat dengan pasangan, bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kok mau apa sih Tuhan sama hidupku? Kadang kita ini kan memang kita kalau dibentuk dengan pasangan kita itu kan kita nggak bisa lari kemana-mana kan. Kita mau lari kemana? Kalau dibentuk dengan suamimu yang paling wantik gitu loh, sama istrimu yang paling keren itu loh, kita mau lari kemana? Kita kan nggak bisa lari kemana-mana. Bagi anak-anak dibentuk dengan orang tuanya, kita nggak bisa lari kemana-mana kan. Padahal Tuhan sedang bentuk hatimu, persiapkan untuk sesuatu yang besar. Kalau reaksimu salah, kamu akan ngulang persoalan yang sama terus. Nggak akan ngalami kemenangan. Tapi kalau reaksimu benar, kamu akan ngalami kemenangan. Keluargamu tambah sayang sama kamu. Suamimu tambah cinta sama kamu. Tapi kalau reaksi kita salah, udah begitu reaksinya salah, ngotot bela diri pakai firman. Ada yang kayak gitu nggak? Mana sih orangnya? Diajak ngomong kok nggak ada respon sih? Halo? Ini saya ini khotbah sendiri kayaknya ya. Siapa yang seringkali bereaksi salah? Hari ini berubah ya. Harus bereaksi benar. Kalau hatimu nempel sama Tuhan, hidupmu benar sama Tuhan, koneksi sama Tuhan, kedepannya kamu melihat perkara-perkara besar. Suatu yang ajaib dan dahsyat. Amin. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kalau kita ngalami proses, hal yang tidak enak, waktu sedang mengalami ujian, persoalan, ternyata Tuhan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Seketika karena sebentar kan. Ada orang yang bangkrut hari ini, dengerin khotbah ini kondisinya lagi bangkrut, stres, bingung, atau legam berantem dengan suaminya, hebat. Tapi Tuhan tetap teguhkan kamu, berikan kekuatan sama kamu. Tuhan tetap buat kamu berdiri kokoh karena kamu fokus sama Tuhan. Karena itu penderitaannya sementara. Ujungnya kamu akan menikmati kemuliaan Tuhan kalau menang. Amin. Jangan mulai hari ini jangan fokus kepada persoalan. Fokus sama Tuhan.
Jangan fokus dengan mulutnya orang. Jangan fokus dengan kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Jangan fokus ke situ. Fokus kepada tujuan Tuhan. Kalau kita fokus dengan tujuan Tuhan, kita berjalan sama Tuhan. Hidupmu berkemenangan hari demi hari. Hidupmu berkemenangan hari demi hari. Kau akan melihat loh, perjalananmu setiap hari penuh kemuliaan Tuhan. Tiap hari kamu enjoy dan bahagia. Ternyata benerlah kalau aku jalan sama Tuhan. Hidupku ngalami kemenangan dari step by step. Makanya kita akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain kan. Kita bisa berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain. 1 Korintus pasal yang ketiga itu jelaskan. Kita diubah menjadi serupa segambarnya. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Itu setiap hari kalau kita berjalan bersama Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Respon kita harus benar dengan Tuhan. Jangan gampang bantah. Jangan gampang cari alasan. Jangan cara gampang pembenaran diri. Kalau ngalami segala sesuatu, diam. Katakan diam. Tenang. Tanya Tuhan. Maunya apa? Ibu-ibu praktek ya. Saya ngomong kayak begini, ibu-ibu haleluya, senum sambil tertawa. Tapi saya ajak tertawa sambil mati. Nanti kalau kau menghadapi benar-benar kejadian, kamu harus benar bereaksi tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau reaksimu salah, kamu akan ketemu problem. Amin. Haleluya. Firmannya bagus nggak? Belajar mati daging ya. Belajar mati daging sambil tersenyum ya. Itu di Yesaya dijelaskan, umat yang kubentuk akan menceritakan kemuliaanku. Umat yang kubentuk akan menceritakan kemuliaanku. Dibentuk dulu, diproses dulu. Di Timotius dijelaskan, dalam satu rumah ada banyak barang. Ada yang mulia dan ada barang yang nggak mulia. Kalau barang itu mulia, dianggap tuannya mulia, dipakai untuk tujuan yang mulia. Kalau barang itu kurang mulia, dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Bapak Ibu bisa lihat sekeliling, sejauh mata memandang. Di sekitar rumah kita ini kan ada barang yang mulia dan ada barang yang kurang mulia kan. Kalau barang itu mulia, pasti dipajang, dipakai untuk tujuan yang mulia. Hari ini hidup kita pun juga sama. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia, belajar, di Timotius dijelaskan, harus menguduskan diri, bertobat, berbalik, ngikut Tuhan. Baru Tuhan akan pakai kita. Dapatin kita menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia itu dibentuk, diproses, diremukkan, dan terutama membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Perjalanan hidupmu akan penuh makna. Enjoy ikut Tuhan. Penuh kuasa dan otoritas. Ibu-ibu ini bukan hanya sekedar ikut ibadah, tapi waktu engkau berdoa nyembah Tuhan, hadiratnya tebal. Kuasanya begitu kuat. Karena apa? Sudah terbiasa nyembah di kamar doa. Makanya orang gak pernah nyembah, orang gak pernah berbahasa roh, ikut ibadah suruh nyembah, berat. Worship leadernya kayak ngangkat emas 50 ton. Mengangkat emas masih oke, masih berharga. Angkat beban berat. Kenapa sih kok berat? Gak mau nyembah jemaat. Coba bayangin, kalau udah terbiasa nyembah di kamar doa, kita ikut ibadah kayak nyembah itu biasa. Kita bahasa roh di tempat tidur, di dapur, di kamar mandi, di jalan. Sebenarnya udah biasa. Kita udah terbiasa koneksi ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat ibadah malam hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Terpatri dalam loh batin kami yang dalam. Firman itu jadi kehidupan. Sehingga hidup kami berkemenangan dalam segala hal. Hidup kami memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Sampai hidup kami praktek, benar-benar praktek firman. Kami percaya tangan Tuhan ada di atas kami semua. Dan urapan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Dan mau berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini Tuhan. Tuhan jamah mereka satu persatu. Beri pengertian yang dalam. Buat mereka memiliki keintiman dengan Tuhan. Buat mereka sadar bahwa hidupnya sedang dipersiapkan untuk sesuatu perkara yang ilahi dan besar. Tidak fokus pada persoalan dan masalah, tapi fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya untuk setiap orang yang haus dan lapar ini akan dipuaskan Tuhan. Dipuaskan Tuhan, dipuaskan Tuhan, dipuaskan Tuhan. Engkau sendiri bekerja dengan caramu yang ajaib. Berkati ibadah di tempat ini, berkati Bu Riri semakin hari semakin dipakai. Luar biasa, diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan secara luar biasa. Diperbesar pengaruhnya. Dikoneksi dengan orang-orang tertentu untuk pelayanan yang lebih gede lagi. Dalam nama Yesus. Kau sendiri yang memberkati, kau sendiri yang buka jalan dengan caramu yang ajaib.
Berkati setiap orang tanpa terkecuali yang ikut ibadah di tempat ini. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur bagimu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan, God bless you.